dengan dinding tampilan websitenya. Sedangkan padding itu antara konten dengan bordernya. Nah, salah satu yang bisa dipakai dalam penggunaan link eksternal itu ini ya contohnya. Nah, jika dalam satu website, maka penulisannya seperti ini. Satu folder root, kita tinggal panggil posisi file HTML, file CSS-nya. Nah, selanjutnya ada HTML links atau tautan. Dalam menuliskan tautan sebuah website, kita bisa menambahkan tag anchor yang dituliskan dengan tag A, kemudian tag A penutup, nah, kemudian diikuti href URL. Nah, di dalamnya itu teks yang ingin kita tampilkan jika kursor mouse-nya itu diarahkan ke dalam konten link tersebut. Nah, jika ketambahan target, ini fungsinya untuk fungsi dari linknya. Jika ada target sama dengan blank, maka ketika link itu diklik, maka akan diarahkan ke new tab, membuka tab baru. Ini misal contoh, nah contohnya itu seperti ini. Ketika diklik, maka akan membuka tab baru tanpa menutup tampilan konten di tab yang lama. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya. Tag anchor atau link juga bisa dipakai untuk gambar ya, nggak harus teks. Misalnya seperti ini, tag image yang dibungkus dengan tag anchor. Maka gambarnya jika diklik akan membuka halaman baru. Nah, tag anchor juga bisa digunakan untuk tautan dalam pengiriman email. Nah, misalnya ada tombol send email, kemudian kita ingin pengguna jika klik tombol send email, maka akan mengirim sebuah email ke email yang sudah dituliskan di sini. Kodenya itu tinggal menambahkan mail to -2 diikuti dengan email tujuannya akan dikirimi email. Ada juga kode penulisan button. Nah, kita bisa coba. Ketika diklik, maka akan tampil halaman link yang dituju. Nah, fungsinya sama seperti anchor. Intinya ketika button ini on click, maka akan menampilkan tampilan default.asp. Nah, kemudian ada link titles. Nah, link titles ini tujuannya untuk menambahkan judul sebelum linknya itu diklik. Kita bisa lihat, kita coba dengan mengarahkan kursor ke link yang dituju. Nah, maka akan muncul title Go to Weather Schools HTML section. Nah, selanjutnya ada juga tentang anchor, href, target, image, mail to. Nah, ini tadi yang sudah dipelajari. Selanjutnya itu ada link colors. Nah, ini pewarnaan ya, pewarnaan link. Jadi kan secara umum itu ketika sebuah karakter atau konten dijadikan link, maka warnanya akan menjadi biru. Nah, untuk mengubah selain biru, itu bisa menambahkan style di file CSS-nya. Caranya itu menambahkan kode A yang diindikasikan sebagai anchor. Yang anchor itu adalah link, itu ditambahkan
link itu kelasnya ya. Kemudian ditambahkan properti-propertinya seperti background, color, text decoration. Nah, ini beberapa angkor-angkor yang berbeda kelas. Kita bisa lihat. Jika angkor itu adalah link, maka akan berwarna hijau. Ketika sudah diklik, maka berwarna pink. Kita coba. Nah, maka berwarna pink. Nah, kita bisa lihat, kita run ulang. Nah, karena sudah pernah diklik, maka warnanya menjadi pink. Nah, ini atribut-atribut dalam menghias sebuah tautan. Selanjutnya ada HTML image, yaitu menampilkan gambar dalam tampilan website HTML. Atribut tag name yang digunakan itu masih sama seperti sebelumnya ya, yaitu img, diikuti source-nya, posisi gambar dalam folder root-nya. Source ini juga bisa diisi dengan link sebuah gambar. Dengan alternatifnya itu, jika gambar ini gagal ditampilkan, maka ada alternatif dengan menampilkan titles. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya. Intinya di source itu bisa URL langsung maupun URL di luar folder root-nya. Nah, ini contoh-contoh dalam menampilkan gambar. Nah, ini contohnya ketika gambarnya itu dalam source gagal ditampilkan, maka alternatifnya akan menampilkan flower in Chania. Nah, dalam HTML image juga kita bisa mengubah ukuran-ukuran dari tampilan gambar. Nah, ini contohnya. Gambar yang ditampilkan itu memiliki lebar 500 pixel dengan tinggi 600 pixel. Nah, atributnya itu menggunakan style dengan property, weight, dan height. Kemudian diikuti value dengan satuan pixel. Nah, ini sama, kita bisa lihat. Ini juga bisa styling di width lewat beda posisi ya. Nah, kita lihat ketika width-nya 100, maka akan menampilkan gambar dengan posisi melebar sesuai ukuran dari websitenya, layar komputernya terutama. Nah, kemudian ada juga tentang, nah ini sama semua ya kok. Nah, ini juga menampilkan gambar. Nah, kita lihat. Image menampilkan source workplace.jpg, alternatifnya itu workplace dengan usemap workmap width lebar 400, tinggi 379. Nah, kita klik, maka akan tampil gambar seperti ini. Kenapa? Karena dalam penulisan kodenya itu menggunakan usemap dengan memanggil nama workmap. Workmap itu didasarkan dari mana? Dari map yang ada di sini. Ada name-nya bernama workmap, menampilkan area seperti ini. Selanjutnya ada background image, yaitu menampilkan gambar yang digunakan sebagai background. Nah, kita bisa lihat
Atributnya itu tetap style yang dituliskan dalam tag name paragraph. Dengan pengisian propertinya itu background image, value-nya itu URL